Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudaraku, setelah tadi banyak pertanyaan sebenarnya tentang pagar laut, kafling laut, dan sertifikat laut. Nah, kali ini saya menemukan sebuah kabar yang mengejutkan. Ternyata kejahatannya itu luar biasa. Bahkan ini lurah Kohot ini, dan perangkat desa yang kemarin itu staf desa ya, yang kemarin itu berdebat dengan Kang Kolit. Ya, saya bilang hormat untuk Kang Kolit, salam sehat selalu untuk Kang Kolit, tetap di jalur yang lurus ya, nelayanku Kang Kolit ya. Kemarin ngeprak itu si siapa itu namanya, Tarsin atau perangkat atau staf desa Kohot ya. Nah, ini di desa Kohot kali ini ternyata di desa Kohot ini ada warga yang protes keras karena dia dan keluarganya dicatut namanya. Yang parah lagi saudaraku, yang bersangkutan itu dicatut, dikatakannya mati, dan nama cucunya atau anaknya itu masuk di situ sebagai salah satu nama di sertifikat kafling laut. Nah, mari kita dengarkan ini aja saudaraku. Oke, bukaan fakta. Nasrullah ini kan anak saya ya, baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ya. Ini yang membuat ini kan keterangan waris. Jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Nasrullah anak siapa? Nasrullah anak saya, Pak. Nah, luasnya coba tunjukin. Luasnya 4978 M2 meter persegi. Tapi Bapak sebelumnya tahu nggak sih Pak kalau Justru saya kalau tahu saya cerita dari awal ya. Terus sampai muncul ini saya baru tahu ini Pak. Kalau saya tahu dari awal saya ceritain, saya tahu-taunya identitas anak saya terjadi seperti gini gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris gitu Pak. luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Punya saya, maksudnya yang laut. Iya. Yang laut ini yang tertera sini 14978 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau Saya sama sekali nggak punya Pak, semeter pun saya nggak punya. di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya, Memang tidak punya. apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu Pak. Ya itu Pak. Dari diri Bapak pribadi sendiri, Bapak merasa dirugikan nggak sih dengan adanya hal ini? Merasa lah. Saya nggak terima ini, nggak terima. Pak, sebelumnya ada pihak-pihak dari kelurahan datang ke rumah Bapak? Nggak ada. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, Bapak? anak saya. Terus langsung Jadi diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya, tahu-tahu jadi begini. Nah, tadi dijelaskan bahwa warga ini pelanggaran hukum dari awal. Goblok saja kalau yang terus membela mati-matian pagar laut, mengatakan bahwa itu nelayan, itu ini itu. Aduh, semuanya sudah terbuka, Ropi'i. Semua sudah terbuka, Coki. Semua sudah terbuka. Wahai Abu Janda laknatullah. Nyata ini. Kalau sudah melakukan pelanggaran hukum, akhirnya berikutnya juga akan melakukan pelanggaran hukum. Coba kalian sekarang jawab itu. Apa yang dilakukan oleh, apa yang ditanyakan, diproteskan oleh warga desa Kohot, warga desa Lurah Kohot
yang namanya dicatut. Wahai Abu Janda, wahai Ropi'i, wahai Coki, lihat itu. Jangan asal keluar-keluar. Kita ini mengedukasi. Ayo kita manfaatkan teknologi yang sudah maju ini untuk memberikan edukasi, memberikan fakta, bukan menjadi bagian daripada pecundang. Khususnya Abu Janda, otak kamu itu otak-otak rasis, otak-otak sara. Kamu jujur aja, sungguh tidak layak disebut sebagai warga negara Indonesia. Kamu, Abu Janda nih ya, saya katakan sangat-sangat rasis. Mencoba untuk kamu sangat jahat, mencoba untuk mengalihkan adanya perbuatan melawan hukum. Bahkan di situ jelas perbuatannya, ada tindak pidana delik umumnya, juga ada delik korupsinya. Nah, sekarang kamu coba jawab, Abu Janda. Jawab di hadapan rakyat, di hadapan warga desa Kohot, di hadapan para nelayan. Berani tidak kamu ngomong begitu? Alah, kalau Ropi'i saya pikir yang malu-maluin aja lah dia ngaku Gus. Mohon maaf nih. Tapi yang dibela ya bukan fakta. Saya tidak tahu ketika dia ngomong akan saya bayar di depannya Kang Khalid, malu. Kalau ada orang yang dibawa akan saya bayar, akan saya menyatakan minta untuk dibayar. Kamu itu siapa di situ? Katanya kamu pengamat. Kok kamu kayak seperti bayar-bayar ketika itu? Diskusi, debat dengan Kang Kohot. Malu Ropi'i. Silahkan, saya tidak melarang kamu pakai kata-kata Gus, tapi setidak-tidaknya kalaulah kamu tidak bisa membela rakyat, membela kebenaran, maka kamu jangan berada di pihak para pecundang kalau kamu Gus. Saya juga cucu kiai, saya insya Allah juga cucu, bapak saya juga kiai. Tapi saya tahu, saya malu sesungguhnya. Saya nggak tahu, saya dulu disebut, bukan saya yang menyebut, itu bukan saya, tapi orang lain nyebut. Manggil saya namanya Gus-Gus dan sebagainya karena mereka ngaji di bapak saya dan sebagainya. Saya ini jauh dari ilmu agama. Ilmu agama saya minim, tapi saya tahu di mana yang salah, di mana yang benar, dan di mana saya harus meletakkan diri. Bukan karena dipanggil Gus. Allah memberi saya ilmu sedikit, saya harus berada di mana. Dengan segala macam resiko. Di mana letaknya saya harus berdiri? Di mana ketika kebenaran itu diajak saya harus bersuara? Itu Ropi'i. Dan untuk kamu Coki, si yang selalu ngomong blimbing sayur ini, saya pikir kamu anak orang baik, tapi ternyata begitu, mohon maaf sih. Ayolah. Kalau mau, sadarlah kalian, wahai Abu Janda, wahai Ropi'i, wahai Coki, ayo kebenaran, karena ini sudah berbicara masalah kedaulatan, ini berbicara masalah pelanggaran hukum, berbicara masalah pelanggaran hak asasi manusia. Jangan menutup mata karena recehan, mungkin ya, saya nggak tahu. Benar atau tidak, saya hanya berpikir, mohon maaf saja, sama dengan orang-orang, insya Allah banyak orang, kalian berada di situ karena recehan. Jadi ini fakta, keterangan. Coba kalian jawab bertiga itu di hadapan warga, jangan lewat medsos. Tampil di hadapan warga, katakan. Nggak akan warga mukili kalian, tapi akan membantah, akan mempermalukan kalian, insya Allah begitu. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku. Mohon maaf kalau tekanan nada saya agak tinggi, dan ini fakta bahwa ternyata tidak hanya dari awal, tapi warga pun yang masih hidup dijadikan seolah-olah sudah almarhum, seolah sudah mati, dan nama keluarganya, cucu atau anaknya itu dicatut di situ, di dalam
SHGB itu saudaraku, betapa segala cara dihalalkan oleh oligarki, oleh mereka-mereka yang saat itu dekat dengan Presiden Jokowi dan menjadi bagian daripada Presiden Jokowi. Itu yang bisa saya sampaikan. Fisabil haq wastabil khairat. Mari bersama-sama kita menegakkan kebenaran. Indonesia saat ini butuh pemimpin yang mampu menegakkan hukum, menjadikan hukum sebagai panglima, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang menegakkan kebenaran walaupun mungkin tidak diterima, mungkin menyakitkan bagi bawahnya, tapi untuk kebenaran, untuk tegaknya keadilan, walaupun itu bukan dari kelompoknya, tapi dari yang bukan dari satu agama, tapi hukum tidak mengenal suku, agama, ras, tapi hukum berdiri, berada, dan membuat semua sama di depan hukum. Ketika Yahudi mengadu rumahnya, tanahnya akan dijadikan masjid, dipaksa dirampas oleh gubernur, mengadu kepada Umar, dan Umar menegakkan hukum dengan cara memberikan sebuah tulang yang di situ digariskan dengan pedangnya dan disampaikan kepada gubernur yang merampas haknya Yahudi itu, dan gubernur itu ketakutan. Begitulah pemimpin yang tegas, dan insya Allah saya berkeyakinan di tangan Pak Presiden Prabowo semuanya pelan tapi pasti, pelan tapi pasti semuanya. Saya bukan pendukung Pak Prabowo, tapi saya melihat di Pak Prabowo saat ini benar-benar berada dalam jalan yang lurus, jalannya yang berpihak kepada rakyat. Mari kita dukung bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin dari Surabaya menyampaikan.